bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Tri? Alhamdulillah baik, Bu Nur. Bu Nur bagaimana? Alhamdulillah juga, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang kita hari ini, Bu. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coacher akan saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan UTPA atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, kemudian yang memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Tri adalah potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan yang aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu terapkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa memberikan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, demikian dulu ya Bu ya observasinya kali ini ya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neti. Begini, Bu Tri, sepertinya saya lihat sendiri. Beginilah seperti yang Bu Tri lihat sendiri. Dari ekspresi wajah Ibu, tampaknya kurang semangat Ibu. Apa benar ini demikian Ibu? Ya begitulah, Bu. Saya sedang ada masalah. Kalau Ibu sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah saya dalam kondisi terbaik Ibu, sehat, bahagia, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapi ya Bu ya. Amin. Oh iya Bu, apakah Ibu sekarang longgar? Apakah ada waktu sebentar? Gak lama kan Bu, sebentar aja ngobrolnya, sekitar 15 menitan Bu. Kalau sekarang sih kebetulan lagi nggak ada lagi longgar. Jadi kalau Ibu mau ngobrol, oke. Apa yang Ibu mau sampaikan? Saya lagi suntuk nih, masih galau Bu. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan
gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan, Bu. Iya. Emangnya ada masalah apa Bu? Jadi begini, Bu Tri, ada satu siswa yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat. Jadi untuk belajar bahkan untuk tugas pun jarang dikerjakan. Itu sedikit membuat saya pusing menghadapinya, Bu. Seperti itu. Dan tadi Ibu Neti bilang ada salah satu siswa yang kurang semangat dalam belajar ya Bu. Iya. Dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalahnya Bu? Sudah, Bu. Sudah saya memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Ibu Neti, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Jadi begini Bu, setelah saya amati dan saya tanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teksnya yang disajikan itu terlalu panjang, Bu. Jadi membuat anak malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Begitu sih Bu, berdasarkan pengamatan saya, Bu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi idealnya Ibu Neti pada siswa tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti murid-murid yang lain, Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Neti lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Ya, berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak tidak semangat mengikuti pembelajaran saya, Bu. Yang saya terapkan. Jadi hal yang saya lakukan yaitu menerapkan yang sesuai dengan kebutuhan, akan memperbanyak is breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok dan menyampaikannya pesan yang dibaca secara berantai. Yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan tapi dilakukan dengan teknik Bu. Sesuai pembelajaran hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran yang sesuai yang diharapkan. Luar biasa Ibu Neti. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10 menurut Ibu Neti, seberapa tingkat keberhasilan metode itu Ibu untuk meningkatkan minat belajar murid tadi? Ya, kalau saya berikan peringkat, Bu, menurut saya itu antara 8 sampai 9, Bu. Selanjutnya rencana yang Ibu Neti lakukan bagaimana langkah-langkahnya? Nah, yang saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan is breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai, seperti yang saya ceritakan tadi, serta mencari informasi yang terkait cara mengajar berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Baik, siapa yang bisa membantu dan menyusun rencana tersebut, Ibu Neti? Ya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa mengkomunikasikan kepada wali murid atau orang tua siswa. Kira-kira berapa lama Ibu Neti butuh untuk melakukan itu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini saya lakukan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaian waktu yang lama karena tidak ada instan, ya Bu. Nah, kapan Ibu Neti bisa mulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya, Bu, agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga pelaksanaan pembelajaran yang sesuai bagi murid maupun bagi pendidik, Bu. Komitmen seperti apa yang Ibu Neti lakukan agar rencana
belajarnya dengan baik? Berjalan dengan baik. Saya akan konsisten Bu, secara terus menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi saya menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode. Dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya, Bu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya dukungan sarana prasarana dan mobil sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya konsisten dalam manajemennya. Baiklah Ibu Neti, semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya. Bagaimana perasaan Ibu Neti setelah berbincang tadi? Saya Masya Allah, lega dan senang sekali Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini Bu. Syukurlah kalau begitu. Apa ada hal lain yang mau Ibu Neti sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Tri. Ya, saya senang mendengarnya Ibu Neti. Kita saling berbagi ya. Assalamualaikum Ibu Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tri. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali Bu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Putri, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Neti. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Anun Tirta, menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi. Oke, baik. Menurut saya seperti prosedur ya Bu. Terlebih tadi proses coaching tadi Ibu antara Ibu Tri dan Ibu Neti ini sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses audit juga sesuai dengan audit kita. Dan juga Ibu Tri juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Ibu Neti. Bisa ditemukan solusi dari permasalahan yang juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu potensi apa yang lagi ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang melakukan coaching yang bisa dilakukan saat ini? Potensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik. Nah, itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.